Anak-anak gimana Bu? Apakah pernah melihat juga gitu bundanya nangis gitu dan bertanya atau mendampingkan menjawabnya seperti Ya apa? kalau dia jawab aja apa adanya. Kalau menurut aku sih kalau aku nangis ya aku nggak nangis di misalnya di ruang makan, misalnya aku nangis enggak sih, aku nangisnya tuh di kamar misalnya. Aku sih kalau nangis selalu di kamar ya, soalnya di kamar itu sepi kan gitu, jadi kalau kita lagi pusing tuh ke kamar gitu, terus tiba-tiba anaknya masuk gitu, terus kok mami nangis gitu, terus aku cerita gitu, aku ceritain sedih misalnya kita nggak punya uang, mobil kita udah mau diambil, terus kita ada masalah ini, tentang ini ya mami ya, masalah si ini ya, iya si ini, kasihan dia ya gitu. Terus Kiara nggak nangis gitu, misalnya aku nanya, Kiara nggak nangis? Nangis sih, nangisnya mikirin ini apa-apa, ya mikirin adalah gitu masalah yang dia sebutin gitu, masalah ini. Iya, kok nggak nangis, nggak keluar air mata? Enggak gitu. Nah tapi di saat di situ aku memang lagi stres berat Kak, mengalami yang namanya tuh gini. Kalau tipe aku itu, jadi dulu tuh aku kan dulu uangnya banyak banget gitu pas jadi artis. Abis gitu aku pernah minjem karena kebutuhan hidup, minjem. Alhasil utang gue kan banyak banget kan. Nah dari situ aku trauma, nggak mau minjem. Udah nih ceritanya aku itu jadi orang yang anti minjem. Sampai 1-2 bulan yang lalu aku benar-benar ada masalah, benar-benar kalut sampai aku minjem lagi. Nah itu udah parah berarti kalau sampai aku tuh sangat super duper nggak mau minjem orangnya. Sampai minjem, nah sampai nggak dipinjemin dan nggak dikasih. Nah akhirnya kecewa gitu dengan bukan kecewa dengan diri kita yang minta-minta, dan kecewa juga dengan manusia yang ternyata cuma manusia gitu. Harusnya kan kita minta ke Tuhan gitu. Jadi kita berbalik, ya udah akhirnya jadi kalau ada sama anak-anak, balik lagi kalau ada masalah itu aku bukan harus cerita, kita ajar dia. Kan banyak orang-orang yang ditutupin, ini masalah ini ditutup, ada yang kita harus tutup, tapi menurut aku sih kejujuran itu nomor 1 sih, walaupun sih ada kejujuran harus gimana gitu, tapi kalau menurut aku kalau kita sayang dengan orang, kita harus bicara seperti wawancara ini, kita harus bicara jujur. Kalau karena aku mengasihi bunda-bunda di rumah, begitu juga aku juga dengan anak aku sayang, karena aku sayang, dia kan mau tahu kita tuh lagi kenapa. Nah kita kasih tahu kita masalahnya ini. Alhasil dia jadi kuat juga gitu, dan jadi tahu oh ternyata kita tuh hidup karena mukjizat gitu. Jadi dia juga tahu mami lagi uangnya banyak apa dikit, Lala mau beli mainan baru dikit, banyak sih tapi dikit, nggak banyak banget gitu. Jadi ya udah nanti aja deh beli mainannya gitu misalnya gitu. Jadi keterbukaan menurut aku sih di keluarga aku nomor 1 sih. Iya. Nah, dengan kejujuran, keterbukaan gitu ya mendampingkan kepada Bu. Iya. Masalah-masalah yang dihadapi, apalagi masalah keuangan tadi gitu kan. Gimana nih respon keluarga gitu ya, keluarga besar, terus teman-teman deket, teman-teman artis juga gitu kan. Mereka tuh responnya seperti apa? Terus kalau netizen juga kan pasti juga penasaran gitu ya, gitu juga gitu. Kenapa sih gitu, atau reaksinya seperti apa sih gitu, komen-komen mereka, terus Bunda Pinkan menanggapinya seperti apa? Kalau komen artis-artis, kebetulan aku tuh bukan tipe yang punya banyak temen gitu, tapi kalau aku mau punya teman sebanyak-banyaknya, sangat aku mau banget. Tapi aku dari dulu sampai kemarin itu aku memang gak punya teman. Jadi aku gak punya, mungkin artis tuh cuma ngomongin aja, tapi jarang yang membantu gitu. Jarang gitu.
juga aku juga nggak minta-minta sih orangnya kan gitu. Ketika aku cerita kan aku juga udah punya uang waktu aku cerita kemarin kan. Aku nggak cerita pas aku lagi nggak punya uang kan. Aku ceritanya kan aku udah balik ada uang, aku baru cerita. Nah jadi mereka mau bantu apa? Udah selesai masalahnya gitu. Jadi nggak jahat juga sih mereka, bukan jahat, mereka emang nggak ada waktunya untuk membantu orang masalahnya udah selesai gitu. Terus kalau mengatasi netizen itu memang kita kadang-kadang sakit hati kalau kita dengar kata netizen begini begitu begitu. Tapi sekali lagi hidup kita itu gini aja, kalau rumusnya aku, kalau kita benar kita harus rasa benar gitu. Kalau kita di netizen bilang ada yang salah dan misalnya kita salah, misalnya ya kita harus tahu juga, oh itu salah, gue harus perbaikin. Tapi kalau yang ngomongannya nggak benar, ya nggak usah didengerin sih gitu. Jadi nggak pernah mikirin netizen sih gitu. Maksudnya aku cinta netizen, tapi aku nggak pernah mikirin sesuatu yang bikin sampah di hati aku. Misalnya, oh katanya kamu pesek atau katanya kamu ini miskin atau apa. Oh di hati aku bilang, aku tetap positive thinking, aku tetap bilang, aku nih orang kaya, aku bisa nafas, punya uang buat beli makanan gitu. Jadi iya kayak gitu. Hidup kita bukan kata orang sih gitu. Kalau kita benar, kita rasa benar. Kalau kita salah, kita harus koreksi. Apa yang kita salah ini harus diperbaikin. Itu harus. Semalu apapun kita harus berani bilang itu tadi salah, mohon maaf gitu. Nah itu juga susah untuk bilang minta maaf dan memperbaiki, itu susah. Paling susah itu untuk merendahkan diri kita kalau kita tuh salah gitu. Dengan kejujuran, keterbukaan, dan mengakui kesalahan jika kita berbuat salah gitu ya. Jadi pegangan hidup Bunda Pinkan saat ini dan ke depan. Semoga sukses menjalankan bisnis-bisnisnya yang dirintis saat ini, tetap struggle luar biasa. Bunda Pinkan membesarkan anak-anak dan juga berumah tangga. Iya, amin. Kakak juga biar aku doain biar sukses, doa yang sama buat kakak dan bunda di rumah. Terima Amin. kasih. Yang terpenting sehat, biar kita bisa melakukan itu kita harapkan gitu ya, kita targetkan. Terima kasih banyak ya Bunda Pinkan ngobrol-ngobrol. Terima kasih semuanya udah diundang. Iya. Sampai jumpa, bye. Sampai jumpa Bunda, bye. Love you. Bye.